Meskipun tantangannya dalam pemeliharaan jalan itu salah satunya mobil odol. Odol ya. Ya, jadi mengakibatkan yang harusnya jalan yang kuat sampai 5 tahun, 10 tahun. Tapi karena overload muatannya ya banyak. Susah itu ditertibinnya. Ya. Ampun. Perbatasan-perbatasan kita yang berbasis tambang kan ada di Parung Panjang, masuk ke wilayah saya Legok. Oke. Ada lagi Parung Bogor, Gunung Sindur ke BSD. Oh, tembusnya BSD. Maksud saya kan itu bisa di satu jalankan. Iya. Makanya kami beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Yang konon waktu itu mau bikin jalan tambang. Jalan apa? Jalan tambang, khusus jalan tambang. Oke. Jadi sama sekali nanti tidak melewati Jalan nasional. jalan Dari. pokoknya jalan masyarakat lah. Pertama mengurangi kecelakaan. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Banten Raya Channel di segmen Gaspol. Saya kali ini mau berbincang-bincang dengan anggota DPRD Provinsi Banten yang belum lama ini dilantik lagi untuk periode ketiga kalinya. Bang Muhlis, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 2 September Bang Muhlis ini dilantik lagi untuk periode 2024-2029 ya Bang ya. Ini periode ketiga. Nah, berarti sudah sebelumnya nih udah 10 tahun beliau jadi anggota DPRD Banten. Bang, saya mau flashback dulu nih ke belakang. Nah, di 2 periode sebelumnya, Abang lebih banyak di Komisi 4 kalau nggak salah ya? Ya kan? Komisi 3. Pernah Komisi 3 juga ya, tapi kalau nggak salah yang di terakhir mah Komisi 4 ya, lebih bidang infrastruktur. Nah, di periode sebelumnya ada apa yang menjadi PR belum tertuntaskan kalau menurut Abang tuh? Ya. Pertama, ketika 2014-2019 waktu itu ada transisi kepemimpinan. Ya. Dari zaman Bu Atut ke Pak Rano Karno. Dan itu kami mengalami betul ya bagaimana capaian laporan keuangan itu Jelek. masih Tidak maksimal. belum maksimal. Dan sedikit-sedikit semua pelaporan sistem diperbaiki bersama-sama antara pemerintah provinsi dengan kita, sehingga alhamdulillah hasilnya ketika Pak Rano berakhir di masa pemerintahan, meskipun 2017 itu kita langsung mendapatkan wajah WTP. itu yang pertama yang kami laporkan. Dan ini tentunya kan kerja seluruh stakeholder yang dimulai dari pembenahan. Dan ada satu legacy yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintahan atau Rano pada waktu itu. Bagaimana pembangunan infrastruktur yang melakukan terobosan-terobosan yang sampai istilahnya tidak ada ketimpangan antara Banten Barat dengan Banten Selatan. Ya. Itu kan salah satu terobosan dari Batu dan Pak. Iya. Yang sampai satu kegiatan itu sampai angkanya kan di atas 100. Yang saya kira ini sangat terlihat sekali manfaatnya. Ya. Kalau di Tangerang sampai Lembang kan ada 3 Samaja gitu. Itu kan menjadi pusat distribusi pangan, pusat distribusi bahan bangunan termasuk juga. Nah, ini akhirnya menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Oke. Yang kedua, tentunya satu legacy yang cukup baik, bagaimana buat itu kan humanis, dilanjutkan dengan Pak Rano ya, bagaimana menyapa turun ke rakyat. Ya.
Ini kan juga ketika Pak Rano Karno menjabat juga diteruskan sehingga di Pilkada 2017 kan setelah kontestasi juga ada, dan alhamdulillah legacy itu diteruskan oleh Pak Wahidin dan Pak Oh ya, oke. Sehingga WTP berturut-turut jalan terus. Karena memang diperbaiki sistem dari zaman Bu Atul Rano, kemudian dilanjutkan dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah, meskipun demikian PR Banten saya kira ketimpangan itu meskipun sudah agak mengecil, sudah bisa dieliminir, cuman masih tetap ada karena memang masih berkutatnya investasi di wilayah-wilayah tanah raya, sehingga agak berat kalau sumber daya yang dari APBD ini hanya bisa membangun tidak secara keseluruhan. Makanya perlu integrasi perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga pemerintah desa, agar tadi tidak ada lagi istilah jalan rusak, ya kan? Apalagi ke sentra-sentra pertanian, ke sentra-sentra perindustrian, termasuk juga ke sentra-sentra pariwisata. Nah, ini sudah dimulai meskipun belum selesai, tapi saya kira ini menjadi konsep bagaimana ketika tahun ini saja kita mengalokasikan anggaran untuk yang tadinya jalan kabupaten menjadi jalan provinsi kita alokasikan anggaran, dan insya Allah tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik. Berapa alokasi tahun ini, Bang? Hampir di atas 100 ya. Oh, di atas 100. Jadi ini salah satu komitmen kita pemerintah provinsi beserta DPRD agar persoalan ketimpangan tadi bisa kita selesaikan. Yang kedua lagi-lagi masalah belum meratanya akses pendidikan, termasuk juga animo sekolah teman-teman, kan? Kalau di Tanah Raya itu kalau pas ada PPDB itu rebutan. Tapi kalau tempat Pandeglang sepi. Ya, mungkin juga bukan ketidakmauan, tapi memang banyak yang mau masuk pesantren segala macam. Ini juga kan tidak bisa kita salahkan. Tapi yang jelas bagaimana caranya Pemprov Provinsi Banten juga mendorong di samping mereka pesantren masuk sekolah juga, agar di pesantren juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai. Makanya harapannya akses pemerataan pendidikan ini tidak hanya berupa bangunannya, tapi kualitas pendidikan. Oke, sepakat nih sih. Ditambah lagi tadi dengan siraman rohani dari pesantren-pesantren itu. Jadi Pemprov punya kewajiban mendorong mengubah mindset masyarakat di daerah itu untuk selain juga menuntut ilmu keagamaan di pondok pesantren, juga harus menuntaskan pendidikan formal. Gitu ya. Nah, ini perlu ada peran serta dari pemerintah provinsi. Harus ya. Makanya mungkin saya termasuk salah satu yang mendorong agar melibatkan pondok pesantren dalam dunia formal, khususnya dalam kejuruan. Misalnya SMK kejuruan. Tapi dia pesantren juga gitu. Tapi negeri. Ya why not? Oke. Kan kita punya tuh yang di mana? Yang di Pandeglang itu ya? CMBBS. Nah ini kan kalau kita bisa lihat SMK yang di Jawa Tengah bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang betul-betul qualified,
Nah, apalagi kita Banten dengan suasana pesantren, ya, samping nanti menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai, ya, ditambah lagi dengan tadi skill agama. Oh ya, jadi dikolaborasikan tuh kemampuan untuk kemampuan apa tenaga kerja di bidang industri, juga dia punya bekal agama. Ya. Jadi kan selama ini kalau pondok pesantren modern itu umumnya punya swasta ya. Ya. Nah, Bang Mulis usul kenapa enggak Pemprov atau pemerintah daerah juga bisa mengembangkan apa sekolah seperti itu? Ya, kan kita udah punya. Udah punya. Contohnya itu kita ya. Mengkritisi lah rekrutmen, Ya. penyaringan yang masuk tidak lagi berbasis ya Orang dalam. Orda gitu. Ordal. Pokoknya meritokrasi. Apa orang yang tepat di tempat yang tepat lah. Betul. Right man on right place, jangan sampai ini bawaannya Pak Muklis masuk. Padahal kualifikasinya tidak masuk. Iya. Saya kira Ini yang bahaya ya. Kita benahi itu agar ke depan bisa menghasilkan lulusan CMBBS itu ya. Yang berkualitas, benar-benar berkualitas, bukan karena titipan. Ya, bukan karena ordal. Ngeri-ngeri sedap memang kalau ngomongin ordal. Dan yang ketiga tentunya dalam musim panas ini lagi-lagi pasti udah banyak yang kering. Iya. Kalau musim hujan, nah ini kan juga perlu bukan hanya sebagai pemadam kebakaran ya pemerintah provinsi. Ketika banjir datang ngasih bantuan. Iya. Ketika Kekeringan kasih bantuan air. Ya, tentunya kita harus persiapkan bagaimana ketika musim banjir tidak mengalami banjir. Ya tentunya memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan APBD provinsi, tidak bisa. Perlu bantuan pemerintah pusat, perlu juga bantuan dari kabupaten kota bersinergi terintegrasi pembangunannya seperti Sungai Cibanten ya, Kali Cibanten ya, Kali Cibanten itu kan pasti perlu anggaran dari pusat untuk normalisasi sampai segala macamnya. Karena kan yang kita tahu waktu itu banjir yang belum pernah dialami sebelumnya Di Kota Serang. Belum lagi sebelah sana yang Lebak itu kan akibat dari pengundulan hutan yang di sana. Itu kan perlu kerjasama juga secara dengan pemerintah Jawa Barat segala macam kan kita ngobrol. Tapi sudah dibangun itu kan. Kalau di Lebak tuh Bendung Karya, Waduk Karya. Itu kan salah satunya juga untuk kebutuhan air bersih dan menampung air agar tidak hujan. Apakah ini belum berjalan maksimal atau bagaimana? Ya kenyataannya masih ketika hujan ini. Ya. Mungkin salah satunya di hulunya ya. Kita benahi agar tidak ada lagi pembalakan kita. Tapi kan banyak wilayah yang tidak masuk Banten. Nah ini kan perlu dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi Banten, termasuk di perbatasan. Tapi kami beruntung pembangunan jalan-jalan di jalan perbatasan dari zaman Pak Bupati, Pak Rano, Pak Leha, Pak Andika, termasuk Pak Bedi ini sekarang sudah baik ya, sudah baik. Sudah dibeton semua ya? Ya, sudah baik. Meskipun kami tidak cepat berpuas diri, karena katanya kalau cepat berpuas diri itu lonceng kematian. Ya mungkin nanti kita selamat datang di provinsi Banten, kita buat poskonya segala macam. Meskipun tantangannya dalam pemeliharaan jalan itu salah satunya mobil odol. Ya, jadi mengakibatkan yang harusnya jalan yang kuat sampai 5 tahun, 10 tahun, tapi karena overload muatannya ya banyak
Susah itu ditertibinnya. Ya. Ampun. Atau armadanya terlalu banyak, sementara petugasnya sedikit, atau memang regulasinya nggak berjalan? Regulasinya berjalan, cuman penegakannya yang belum berjalan. Penegakannya di bawahnya tumpul berarti ya? Iya. Kabupaten Tangerang punya perbuk, Ada. ada. Nggak boleh lewat dari jam sekian sampai jam sekian, ya kan? Ya. Jadi tidak boleh juga. Kita tidak anti dengan pembangunan, Iya. tapi juga tolong Ya. Jalan itu dipergunakan juga untuk umum. Iya. Makanya kami beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Yang konon waktu itu mau bikin jalan tambang. Jalan apa? Jalan tambang, khusus jalan tambang. Oke. Jadi sama sekali nanti tidak melewati Jalan nasional. jalan dari. pokoknya jalan masyarakat lah. Pertama mengurangi kecelakaan, kedua juga secara investasi segala macam kan juga sama-sama menguntungkan lah. Iya. Artinya mereka ketika perbuk itu berlaku pun ketika punya jalan sendiri kan tidak ada yang dirugikan. Nah, perencanaannya sudah ada. Oke. Tapi lagi-lagi kalau mengandalkan APBD Banten, Nggak cukup. APBD Jawa Barat, Iya, Jawa pasti Barat. nggak cukup. Pasti kan melibatkan juga swasta, nanti di pihak kebijakan atau melibatkan Apalagi Jawa Barat luas kan. luas. Banten juga sama luas juga. Kebetulan depan rumah saya itu lintasan mobil tambang. Oh, mobil tambang. Tiap hari tuh bang? Tiap hari. Jadi, Warawiri aja tuh. macetnya merasakan. Oh. Tapi lagi-lagi kita tidak anti tambang. Lebih banyaknya tambang apa? Pasir ya? Batu. Batu juga? Oh, oke. Oke. Tapi harapan saya itulah. Meskipun saya juga tahu yang dirasakan para supir, para pemilik kendaraan, karena mereka kan juga cari rezeki, kan? Dibatasi dengan jam sekian dan jam sekian, kadang-kadang juga memang Makanya isinya dipenuhin gitu. Biar satu jalan itu maksimal. Makanya harapan saya dengan adanya pemisahan tadi, berhubungan langsung antara pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah Banten, ya kita duduk sama-sama lagi mendorong pemerintah pusat beserta para pengusaha tambang di situ. Yuk kita selesaikan jalan tambang. Itu mah terserah lah mau pengelolaannya, apakah seperti jalan tol seperti itu. Yang penting Khusus jalan tambang ya. khusus jalan tambang, ya. khusus tambang. Ini bikin jalan baru berarti? Ya. Oke. Ini udah diusulkan ke provinsi Banten. Sudah. Hasil dari kunjungan itu kemudian Sudah kami sampaikan. Termasuk juga di wilayah-wilayah luar Jawa ya, yang ada tambang. Oke. Itu mereka pemerintah juga Sama. buat jalan tambang itu. Ini usulannya berarti ke PJ. Ya. Karena Ke Bapenda. Bapenda. Enggak, maksudnya gubernurnya waktu itu definitif atau dipimpin PJ? Zaman Pak WH. Zaman Pak WH. Udah 2018 lah. 2018 ya, usulannya udah ada ya. Tapi kita sampaikan ke Bapenda, ke PU segala macam. Ya. Tapi ini lagi-lagi tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, ya. tanpa kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Karena butuh uangnya nggak sedikit. Sedikit. Terutama juga pemilik tambang dan pengusaha itu diminta terlibat sama-sama. Nanti cara pengelolaannya apakah di pihak ketiga kan terlebih dahulu, kan bisa aja. Semacam jalan tol gitu Pak. Semacam. Truk yang mau lewat bayar. Ya, cuman tarifnya mungkin lebih rendah dari tol gitu ya. Dan nanti kan kita sudah bikin jalan tol di Serpong Balaraja kan. Ya. Kan tinggal masuk situ, akhirnya kan tidak mengganggu jalan lingkungan. Mereka juga yang tadinya 10 sampai jam 6 pagi
mungkin bisa karena punya jalan sendiri bisa tambah. Itu sih Bang. Kalau ini bisa dimulai, itu dimulai dari mana? Dari wilayah mana dulu? Saya kira perbatasan kita yang berbasis tambang kan ada di Parung Panjang, masuk ke wilayah saya Legok. Oke. Ada lagi Parung Bogor, Gunung Sindur ke BSD. Oh, tembusnya BSD. Maksud saya kan itu bisa di satu jalan kan. Termasuk juga mungkin yang dari Cigudeg, terus Cipanas, Jasinga, kan bisa Cipanas, Jasinga, oke. Bisa lewat situ karena ada tambang-tambang baik pasir maupun batu. Berarti Kabupaten Tangerang, Lebak ya? Itu kan yang banyak ya? Yang dilintasinya. Yang dilintasi tadi ya? Karena pembangunannya kan sekarang kalau nggak ke Jakarta ke Tangerang. Atau kalau perlu kita Jakarta juga diminta ikut berpartisipasi. Oh iya. Dalam pembangunan. Karena kan rata-rata mobil itu dikirimnya ke Jakarta. Dikirimnya ya, buangannya ke sana ya, ke Jakarta ya. Tapi hasil batu-batuannya dan pasirnya emang ngambilnya dari Banten? Ada yang dari Banten. Ada yang dari Jawa Barat, Bogor. Oh ya, oke. Tapi Banten kelewatan. Ya. Lintasnya lewat situ untuk ke Jakarta ya. Makanya kita ide menarik nih. Sudah jalan tambang. Bisa nggak ya di konsep ini nanti ditawarkan di gubernur dan wakil gubernur terpilih ya? Harus ya. Harus siapapun nanti jadi ini Bang ya, terlepas. Ntar nomor 1 atau nomor 2 kita nggak tahu kan. Ya. Waktu itu Pak WH responnya gimana saat diusulkan? Kami mengusulkan melalui dinas terkait. Oh, lewat dinas terkait, ya kan? Melalui pandangan praksi kami juga kalau setiap ini kita akan sampaikan. Kami memahami lah dengan keterbatasan anggaran, gitu kan. Tapi makanya saya di kesempatan ini kembali ingin mendorong. Karena ini salah satu aspirasi yang setiap hari saya terima. Karena kebetulan saya tinggal di situ. Mereka juga nggak mau menghalangi teman-teman yang punya tambang, yang punya mobil, tadi melarang mereka berusaha, tidak. Cuman sebaiknya ada solusi berupa jalan tambang itu. Ya benar-benar. Di periode ketiga inilah Abang akan mencoba dorong lagi. Dan mudah-mudahan nanti gubernur wakil gubernurnya respon dan punya goodwill ya. Itu. Dimulailah gitu ya. Kalau udah dimulai itu biasanya terus jalan. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, ya. Makanya begitu daerah khusus ibu kota dirubah jadi DKI sebagai wilayah aglomerasi Tangerang, Bogor, segala macam. Saya kira itu nanti menjadi salah satu masukan juga bagi wilayah aglomerasi itu. Karena di undang-undang DKJ kan nanti ada di bawah wakil presiden kalau nggak salah ya. Aglomerasi Jakarta ya, daerah khusus Jakarta. Makanya mudah-mudahan dalam forum ini juga menjadi perhatian penting agar wilayah yang tadi yang masuk aglomerasi ini salah satunya penyelesaian jalan tambang. Ya. Sepakat sih. Saya kalau pulang kerja dari Cilegon itu kan dari Serdang, terus lewat jalan nasional sampai Taman Kopassus tuh. Itu truk besar-besar luar biasa. Apalagi kalau mereka baris 5 truk aja, itu kita mau mendahului agak susah. Terutama kalau yang bawa mobil, kalau bawa motor masih bisa lewat kiri kan. Wah gila bener. Terus sebelum mereka masuk tol tuh biasanya berhenti dulu dia tuh. Ya karena ada itu peraturan bupati atau perwakilan wali kota yang membatasan itu. Makanya kalau punya jalan sendiri, saya enak ya. Mereka itu begitu karena ada peraturan itu ya. Kalau lewat melebihi batas, jadi dia ngitung jam ya supaya nanti nyampe sana itu masuk perda itu ya. Jam pemberlakuan operasional dia ya. Oke. Sepakat tuh. Ya. Butuh berapa triliun, Bang? Saya kira kalau semuanya bergotong royong, terutama para
pengusaha itu juga Agak deketan bang, izin dong. pengusaha itu ikut berkontribusi dalam itu. Ya. Anggaplah pemerintah menyediakan lahan untuk jalannya. Ya. Karena rata-rata yang ngelewatin tanah perhutani itu, Itu wilayah mana itu? yang Bogor maupun yang tanah perhutani. Oh. Artinya tidak memerlukan biaya untuk pembebasan lahan. Karena lahannya punya pemerintah ya, Ada yang perhutani ya. perhutani banyak ya, perhutani kan itu kan bisa dipergunakan asal mereka juga sesuai peraturan perundang-undangan kan. Ya, oke. Nah, kalau pembangunan kan kita bisa tadi melibatkan partisipasi Ya, ya. agar mereka juga punya rasa memiliki kan. Ya, tinggal goodwill yang dibutuhkan ini. Ya, kita bangun stadion hampir 1 triliun bisa. Bisa 890 sekian. dapat minjem. Dapat pinjam lagi dibela-belain tuh. Padahal itu lagi masa sulit COVID. Tapi kan pilihan kami waktu itu sulit, DPRD kenapa menyetujui ya. Heeh. Kedua berlaku undang-undang darurat Waktu itu. itu. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, presiden boleh melakukan realokasi anggaran Gagal. tanpa persetujuan DPR. Waktu itu ya. Jadi itu kewenangan mutlak kepala Ya. daerah. Dan yang kedua, karena sudah ada pembangunan sebelum COVID, kalau kita nolkan, ini betul-betul jadi gedung tua atau setengah gedung tua lah, Iya. Terbengkalai. terbengkalai. Akhirnya kami berpikir kita selesaikan, meskipun dengan konsekuensi tadi. Meskipun pas masa COVID termasuk pinjaman daerah pun tidak diperbolehkan pemerintah pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi waktu itu melakukan pinjaman daerah tanpa persetujuan DPR. Lagi-lagi sudah. Meskipun nanti di pembahasan APBD-nya ketemu. Iya. Yang bayar kan terbahasnya dewan. Kita nyicil berapa tahun nih dibahas. Jadi pinjemnya mah sendiri, bayarnya ngelibatin dewan. Boleh dicek itu praksi PD Perjuangan mengkritisi pada waktu itu tentang rencana pembangunan itu karena kami melihat urgensi. Belum ya. Belum waktunya. Ya cuman pada waktu itu pemerintah provinsi punya argumentasi dan kami waktu itu akhirnya juga ikut menyetujui itu meskipun dengan catatan Ya. Perdebatannya cukup ini alot ya. dengan panjang. Boleh dicek lah di Iya, iya, iya. Jejak digitalnya ya. Iya, iya. Terakhir Bang, harapannya nih Bang, supaya ide tadi, gagasan jalan tambang tadi bisa terwujud nih. Harapannya seperti apa nih di periode Abang ke depan ini, dan tentu kita akan mendapati kepala daerah baru kan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Pertama, tentunya saya mempunyai keyakinan di antara bakal calon, saya masih belum bakal calon ya. Iya, karena belum ditetapin calon. Bakal calon baik itu Pak Andra Soni, Pak Dinyati, Bu Erin dan Pak Ade pasti punya visi misi untuk menjadikan Banten lebih baik. Dan harapan saya tentunya penyelesaian tambang ini menjadi program prioritas. Meskipun lagi-lagi tidak mengandalkan APBD Banten toh. Ya, ya. Tapi bagaimana pemerintah Provinsi Banten ke depan menginisiasi, mendorong dengan keras agar wujud jalan tambang ini bisa menyelesaikan bukan hanya persoalan infrastruktur, kemacetan, termasuk juga kecelakaan kita minimalisir, tapi pembangunannya tidak terganggu. Itu harapan saya. Saya meyakini di antara kedua bakal calon ini pasti mendorong itu, maksudnya mendorong Banten ke arah yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Ya, kita doakan Bang, siapapun nanti
yang jadi bisa membawa kemaslahatan buat Banten. Amin. Bang, terima kasih Bang. Siap. Kita ngeteh dulu. Kita tutup podcastnya dengan ngeteh dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.